Jadi kalau ada kelompok yang menginginkan Indonesia menjadi satu ragam saja, itu sama artinya dia ingin menghancurkan Indonesia. Kita sekali lagi sebagai pemilik saham atas negeri ini harus yang pertama kali melawan mereka. Saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel ini, dan terima kasih Anda yang mau menonton video-video dari saya dan channel ini. Yang baru mampir di channel ini dan video saya, mari berkenalan dengan saya dengan subscribe dan juga like dan komentar, dan jika berkenan video ini juga bisa dibagikan kepada yang lain. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memposting tentang pidato daripada Menteri Agama kita ya pada acara rapat sinode dari GBI ya. Jadi beliau memberikan pidato dan pidato ini sangat bagus sekali. Dan memang saya merasa bahwa Menteri Agama kita adalah Menteri semua agama, bukan hanya jadi kalau ada kelompok yang menginginkan mayoritas, tapi juga Indonesia menjadi satu ragam saja, itu sama artinya dia ingin menghancurkan Indonesia. Minoritas. Mari kita akan simak pidatonya. Siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia, kita sekali lagi sebagai pemilik saham atas negeri ini harus yang pertama kali melawan mereka. Oleh karena itu, saya juga merasakan sekaligus ingin meminta maaf dalam kesempatan yang baik ini. Di beberapa tempat masih muncul beberapa penolakan pendirian tempat ibadah, terutama untuk saudara-saudara saya umat Kristiani. Saya minta maaf. Mungkin yang sedang melarang-larang itu, yang tidak ingin tempat ibadah berdiri, pikniknya kurang jauh. Belajar dari guru yang salah, kita maklumi. Itu saudara kita yang sedang tersesat, dan mari kita tunjukkan ke jalan yang benar. Kami pemerintah sedang berusaha, sedang merumuskan sebuah peraturan. Banyak kritik memang, banyak masukan tentang peraturan pendirian rumah ibadah. Sebagian saudara-saudara kita minta agar peraturan pendirian rumah ibadah dicabut saja, karena ini akan mempersulit umat untuk mendirikan tempat ibadah. Di sisi yang lain ada yang minta, udah biarkan saja. Itu penting. Kami pemerintah mengambil jalan di antara keduanya. Bapak Ibu sekalian, logika dasar yang kami gunakan bahwa negeri ini harus memiliki aturan. Tidak boleh negeri ini tidak memiliki aturan. Pencabutan peraturan pendirian rumah ibadah itu kalau kita renungkan, sebagaimana tadi Pendeta Jeki juga sampaikan, kita ini harus merenung. Kita merenungkan sedikit saja. Kalau tidak ada peraturan mendirikan rumah ibadah, maka di mana satu agama mayoritas, ya, itu nanti isinya di tempat itu ya rumah ibadah agama itu saja. Sebut misalnya di Jawa Barat ini mayoritas Muslim. Kalau tidak ada aturan pendirian rumah ibadah, maka di sepanjang jalan, di sepanjang wilayah satu daerah itu, sepanjang mata kita memandang, yang ada hanya rumah ibadah umat Islam saja. Sebaliknya nanti di Sulawesi Utara yang mayoritas umat Kristiani di sana, maka yang kita lihat sepanjang jalan, sepanjang mata kita memandang ya hanya gereja saja. Dan ini Bapak Ibu sekalian sama sekali tidak mencerminkan kebinekaan, tidak mencerminkan keindonesiaan, dan tidak mencerminkan takdir kita sebagai sebuah bangsa yang memang beragam. Oleh karena itu, pemerintah sekarang sedang merumuskan peraturan mendirikan rumah ibadah yang mempermudah peraturan sebelumnya. Tetap diatur, tetapi bagaimana peraturan ini bisa mempermudah setiap umat beragama yang ingin mendirikan rumah ibadah. Peraturan yang lama Bapak Ibu sekalian untuk mendirikan rumah ibadah itu
ada 2 rekomendasi yang harus dipenuhi. Satu rekomendasi dari FKUB, yang kedua rekomendasi dari Kementerian Agama. Di peraturan yang baru kami usulkan kepada Presiden agar pendirian rumah ibadah itu hanya cukup satu rekomendasi saja, tidak perlu ada rekomendasi FKUB. Cukup rekomendasi dari Kementerian Agama saja. Karena kami memahami betul dari beberapa persoalan yang muncul dari pendirian rumah ibadah ini, kebanyakan itu karena rekomendasi dari FKUB tidak keluar. Sehingga pemerintah daerah tidak berani memberikan izin IMB bagi rumah ibadah. Nah, ini kita buat sedemikian rupa sehingga aturan tetap ada, tetapi aturan ini mempermudah, tidak mempersulit seperti sekarang. Nah, kepada saudara-saudara umat Kristiani, saya mohon doa agar peraturan ini segera terbit dan kita hidup beragama di bangsa yang majemuk, di bangsa yang berbineka ini juga semakin tenang dalam menjalankan keyakinan kita. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir saya ingin mengingatkan kepada kita, selain sebagai rumah besar, selain kita memiliki saham atas negeri ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan Indonesia ini sebagai martabat kita semua. Kalau kita memiliki martabat, martabat kita ini diganggu, martabat kita ini diinjak-injak oleh yang lain, maka tidak ada pilihan buat kita selain melawan itu. Jadi kalau ada yang ingin merusak atau mengganggu martabat kita yang namanya Indonesia, mari kita bersama-sama melawannya. Tidak peduli agamanya apa. Tidak peduli. Kalau yang mengganggu martabat kita sebagai sebuah bangsa ini, agama tertentu sudah nggak peduli. Kalau mengganggu Islam ya kita lawan sama-sama. Kalau mengganggu Kristen kita lawan sama. Karena ini martabat kita Indonesia. Indonesia beragam. Indonesia beragam dan keberagaman itu adalah kekuatan bagi Indonesia. Tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Islam. Tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Kristen. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu dan seterusnya. Mari kita jaga bersama-sama. Saya yakin jika kita semua yang ada di sini memiliki keyakinan yang sama atas martabat kita sebagai sebuah bangsa, maka Indonesia akan baik-baik saja. Siapapun yang akan memimpin nanti. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Puji Tuhan, saya mengharapkan akan pidato daripada Menteri Agama kita, bahkan janji-janjinya bisa terwujud. Mari kita doakan akan kinerja dari Bapak Menteri kita, jam di mana dia mau mengatur untuk memudahkan bagi kita Kristiani untuk beribadah, mendirikan rumah ibadah dan sebagainya. Kita doakan beliau supaya sisa pemerintahannya, supaya dia bisa melaksanakan semua apa yang dia janjikan. Dan kita juga terus berdoa buat negara kita Indonesia tercinta, supaya Indonesia kita tercinta ini bisa dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan dalam satu berkat, satu perkenanan Tuhan, sehingga kita mengalami lawatan dan kasih karunia Tuhan, dan kita bisa melihat ada banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan bagi Tuhan. Kita terus doakan untuk presiden dan wakil presiden kita dan juga para kabinet. Dan juga kita doakan untuk suhu politik di tahun 2024, di mana akan diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan legislatif. Dan biarlah bangsa kita, bangsa negara Indonesia akan dibawa Tuhan dalam kemakmuran, mengalami kejayaan. Dan kita sebagai
agama Kristen dipermudah oleh Tuhan, oleh bangsa kita untuk mendirikan tempat ibadah dan memberitakan Injil. Kiranya video ini bisa bermanfaat dan Tuhan memberkati.